Wanita itu sedang ganti pakaian. Lalu tiba-tiba merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Dia dengan lembut berbalik. Tapi hanya melihat tirai itu bergerak. Tunggu setelah Yakmur pergi. Saat ini, pria itu perlahan keluar. Dia pikir tidak ada orang lain di rumah. Jadi dia terang-terangan turun ke bawah. Tidak tahu HP Yakmur jatuh di kamar. Begitu, mereka berdua berhadapan. Ana kehilangan kendali. Cepat lempar suatu ke Akgun. Pada saat ini, pria di luar mendengar suara di dalam rumah. Jadi cepat lari ke dalam. Tapi bagaimanapun Akgun menjelaskan. Tunggu sebentar, saya bukan pencuri. Saya kesini dengan Kapten Selim, saya yakin semua orang mengenalnya, kan? Jangan bohong. Kau pasti mendengarku berbicara. Saya tidak mendengar apa-apa. Hari ini ulang tahun anak laki-laki Kapten, dialah yang membawa saya ke sini. Jadi hari ini bukan ulang tahun kakakmu. Saya hanya tidak ingin duduk di dalam mobil. Tapi Yakmur masih tidak percaya dia. Dia minta pacarnya menangkapnya dan membawanya ke tempat ayah. Tetapi ketika dihadapkan dengan rasa tidak hormat dari pacarnya Yakmur, Akgun segera menunjukkan ketidaksenangannya. Apakah kamu mencoba pamer di depan pacarmu? Jika kamu masih menyentuh tubuhku, aku akan mematahkan tanganmu. Cobalah. Semua orang mengira mereka pegulat, sampai dijatuhkan orang lain. Lihat, teman-temanmu semua menertawakanmu. Dia benar-benar menarik. Tetapi pada saat ini mereka tidak tahu bahwa pria yang dituduh sebagai berandalan di depan matanya adalah putra bos hitam. Mereka antar Akgun pergi ke pesta ulang tahun adiknya. Setelah itu biarkan sahabatnya berkeliarannya dan dia cari ayahnya. Tapi ketika Yakmur pergi ke lantai atas, mendengar kabar bahwa orang tuanya akan bercerai. Meskipun dia sudah tahu ini sebelumnya, perasaan orang tuanya telah muncul masalah. Tapi melihatnya sendiri membuatnya sulit untuk menerima. Ternyata ayah kapten polisi terkenal. Biasanya sangat sibuk. Setelah ibunya hamil, mereka berdua tinggal di dua kota yang berbeda. Ibu membawa dia dan adiknya tinggal bersama. Jadi kesempatan untuk melihat ayahnya semakin berkurang. Tapi belum lama ini, sang ayahnya membawa bos hitam kelompok gangster ke penjara. Tapi sang ayah membuatnya agar bos hitam bisa menjadi saksi untuknya. Dan untuk menggulingkan organisasi kriminal. Jadi telah menyetujui permintaannya. Kamu harus mengawasi putraku sampai 24/24. Akgun telah mengikuti ayahnya sejak kecil. Hidup dalam dunia kejahatan. Jika bos hitam itu setuju untuk menjadi saksi, musuhnya pasti akan datang ke Akgun untuk balas dendamnya. Dan dalam situasi seperti ini, hanya ayah Yakmur yang bisa melindungi Akgun. Saat ini satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah agar Akgun bisa bertemunya terakhir kalinya. Tapi ayah biasanya tegas. Pada saat ini, Akgun tidak diberi waktu untuk menghidupkan kembali masa lalu. Dia dengan serius menyuruhnya mendengarkan dan melakukan apa yang dia katakan. Mulai hari ini, kamu adalah putra Kapten Selim. Jauhi orang yang kamu kenal, jauh dari kota ini. Ayah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, percayalah padaku. Jangan potong kataku. Kapten Selim akan mengurusmu dalam waktu dekat. Dia juga orang yang paling aku percayai. Mulai sekarang, kamu harus mendengarkan kata-katanya. Kata-kata Kapten Selim adalah kataku sendiri. Ayah, tidak. Kenapa aku harus mendengarkan seorang gak kenal? Aku diajari oleh ayah untuk tidak takut dengan tanggul apapun. Apakah aku memberitahu kamu tidak menyela saat aku sedang berbicara? Aku akan segera pergi, kau juga tidak akan memiliki ayah ini lagi. Jika kapten bilang kamu apa yang harus dilakukan, kau harus melakukan hal yang sama. Dia memaksa kau duduk, kau harus duduk, memaksa kau berdiri, harus berdiri. Kapan saja, di mana saja, kau harus selalu di sebelahnya. Tanpa izinnya, kau bahkan tidak bisa bernapas. Kamu tahu konsekuensi dari tidak mematuhiku. Di depan ayahnya, Akgun dengan patuh seperti kelinci. Dia tahu bahwa ayahnya menggunakan jiwanya untuk membuat kondisi pelindung baginya.
Lihat ayahnya sepanjang hidup tegas. Dia hanya bisa menahan air matanya. Tapi Akgun tidak tahu itu. Kapten di depannya telah membawa ayahnya ke dalam penjara. Ayah Yakmur kemudian menyita semua barang dari Akgun. HP bahkan dompet. Hari ini juga ulang tahun anaknya. Tiba-tiba istrinya telepon dan berkata, anaknya sangat menantikan pesta ulang tahun malam ini. Bisa melihat ayahnya. Tapi tiba-tiba, dia melihat Akgun ditarik seseorang. Setelah itu, dia menutup telepon dan mengejarnya. Tapi tunggu sampai dia menyelamatkan Akgun. Panggilan istrinya datang lagi. Tapi kali ini, istrinya ingin menceraikannya. Dia menyesal di tempat. Akgun melihatnya bingung. Kemudian berbicara untuk menghibur. Aku mendengar istrimu berdebat tentang cerita putramu. Ayahku tidak pernah melewatkan hari ulang tahunku. Meskipun dia sangat tegas, setiap kali ulang tahunnya, dia akan membeli hadiah untukku. Hal yang kami benar-benar ingin mendapatkannya adalah ortuku bisa tinggal di sisiku. Meskipun pekerjaannya sangat sibuk. Tapi kamu jangan membiarkan perasaan istri dan putramu. Mau kemana kamu? Reaksimu aneh. Pesta ulang tahun diadakan sesuai jadwal. Yakmur melihat ayah orang-orang bermain dengan putrinya dengan sangat dekat. Merasa kecewa. Pada saat ini, sang ayah bilang kepada Akgun, setelah menyelesaikan pesta, kita akan kembali. Katakan padanya untuk duduk di mobil dan menunggu. Tapi Akgun tidak mempercayai pria di depannya ini. Dia melihat pria itu pergi jauh. Kemudian berlari ke rumah Yakmur untuk mencari tahu lebih lanjut. Tapi siapa tahu ditangkap oleh Yakmur. Di sini gunakan mulutnya yang lembut. Berhasil mendekati sahabat Yakmur. Dan ingin pinjam teleponnya. Dia dengan cepat online untuk mencari nama ayah Yakmur. Menemukan orang yang ingin melindungi dirinya sendiri. Adalah seorang membawa ayahnya masuk penjara. Di mana Kapten Selim? Pria itu dengan marah menanyai gadis di depannya. Bilang harus membunuh semua mereka. Yakmur ketakutan setengah mati dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian pacarnya tiba-tiba bergegas dan mendorong Akgun ke bawah. Tapi hal ini membuat Akgun lebih marah. Sementara dua orang berkelahi, membuat piring kaca seni di depan. Pada saat ini, ayah Yakmur mendengar suara itu dan datang. Satu tangan angkat Akgun dan dibawa pergi. Di dalam mobil Akgun menanyai pria di depannya. Mengapa membawa ayahnya masuk penjara? Dan berpura-pura ingin melindunginya. Kau ingin tahu jawaban yang benar, aku akan memberitahumu. Ayahmu akan menjadi saksi kami. Bagaimana mungkin? Ayahmu telah mempersiapkan segalanya untuk bersaksi. Ayahku, candaan macam apa ini? Itu benar, itu benar. Ayahku adalah mata-mata kalian. Ayahmu akan jadi saksi mata dan mengganggu musuh-musuhnya. Jadi kamu juga akan dalam bahaya. Mereka akan menggunakan kamu untuk mengancamnya, kamu mengerti? Akgun tidak percaya bahwa ayahnya akan jadi saksi mata. Itu pasti karena mereka menggunakan hidupku untuk mengancam ayahku. Dia dengan panik memutar setir mencoba menghentikan mobil. Cepat balik ke sini bajingan ini. Pergi ke sini. Ini permintaan ayahmu. Jangan keras kepala lagi. Dia melakukan itu untuk menjaga kamu. Aku tidak akan mempercayaimu lagi, Kapten, jangan terlalu dekat. Cepat kemari, kembali ke mobil. Akgun sangat marah sekarang, dia hanya ingin membunuh pria di depannya. Tetapi pada akhirnya, dia ditahannya. Tenanglah, anakku, tenanglah. Aku mengerti, semua yang ayahmu lakukan adalah untuk kebaikanmu. Kamu dalam bahaya sekarang, aku akan melindungimu. Untuk Akgun percaya. Ayah Yakmur membiarkan bos hitam menjelaskan kepada putranya. Tapi setelah menerima kepastian dari ayahnya, Akgun hanya bisa meneteskan air mata kesakitan. Dia tidak bisa tidur di malam hari. Tiba-tiba ayah Yakmur datang mengetuk pintu dan berkata dia akan keluar sebentar. Bilang Akgun tidak boleh keluar. Tapi saat ayah Yakmur pergi, dia segera berlari ke pos telepon untuk memanggil bawahannya. Tidak ingin menjadi pengecut untuk ayah Yakmur. Dia memilih bawahan untuk menjemput dan bersembunyi sebentar.
Tapi sekarang dia butuh mobil. Ayah dan ibu Yakmur di sini. Bertemu hari ini untuk menandatangani formulir perceraian. Tapi si ayah masih sangat si ibu. Jadi mencoba untuk menatan pernikahan ini. Tapi si ibu benar-benar tidak bisa menangani pekerjaannya, terlalu sibuk. Tapi tempatkan keluarga di satu tempat. Jadi dia menaruh rasa sakitnya dan tanda tangan di surat cerai. Pada saat ini, Akgun sedang mencari mobil. Tiba-tiba melihat Yakmur tidak jauh. Karena cara mengemudinya tidak bagus. Yakmur tidak bisa parkir mobil. Akgun mengambil kesempatan bilang Yakmur turun dan dia bisa bantu. Tapi mobilnya sudah tiba, bagaimana mungkin dia membiarkannya? Ada juga mobil yang datang di depan. Akgun harus berhenti. Yakmur juga bergegas mengejar. Entah bagaimana dia harus membiarkan Yakmur duduk di kursi penumpang. Tapi ketika mendengar Akgun ingin keluar kota ini, Yakmur segera menyuruhnya berhenti. Melihat Akgun tidak mendengarnya, dia segera telepon ayahnya untuk memberitahunya tentang ini. Setelah mengetahui Akgun ingin keluar kota, segera menandatangani di surat cerai. Kemudian mengejarnya. Lalu beritahu Yakmur apa yang terjadi antara dia dan ayahnya. Untuk keamanannya Akgun, Yakmur bahkan menasihatinya. Pasti harus tetap dekat dengan ayahku. Begitu, mereka berdua mendengarkan musik sambil mengemudi. Menikmati saat ini. Biar Yakmur tidak terlalu jauh dari rumah. Akgun menyelinap teleponnya. Beritahu bawahannya ke dekat sini untuk menjemputnya. Tapi tunggu sampai bawahannya tiba. Lalu tiba-tiba, musuhnya juga sampai di sana. Ternyata bawahannya telah mengkhianati. Setelah itu, Akgun dipukuli dan jatuh ke tanah. Dia mencoba untuk bangun tetapi tiba-tiba melihat sesuatu. Kemudian dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan mereka. Ternyata Yakmur dari jauh melihat Akgun diganggu oleh orang lain. Datang untuk menyelamatkannya. Tapi ketika masuk ke dalam mobil, Akgun tidak bisa menahan dan cium Yakmur. Kemudian dia seperti idiot menatapnya. Tiba-tiba, mobil di belakang juga mengejar. Yakmur ditikam sampai shock. Melihat mobil di belakang akan menabrak mobilnya, Akgun menatap polisi lalu lintas di depannya. Setelah itu, beritahu Yakmur untuk lari ke sana. Setelah tunggu mobil berhenti, lalu dia maju ke depan untuk menghibur Yakmur. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mereka sudah pergi, kamu sangat berani. Udah, aman, aku di sini, kamu jangan takut.